Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hayyakumullah jami'an, barakallahu fikum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali majelis pada malam hari ini dalam rangka kaji kitab Safinatus Shalah. Tafa'bih ini siapa ya? Kayak pernah baca. Hisham ya, Yuntafa'bih. Iya, iya, Sat. Wah, Yuntafa'bih. Temannya ini, Abdurrahman. Ya, aneh adminnya. Oh, ya ya ya. Di Mesir sekarang atau di mana? Aneh udah di Indosat aneh. Oh, udah di Indo. Seangkatan siapa? Seangkatan Abdurrahman. Iya, sangkatan dengan Abdurrahman. Oh ya. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam materi pada hari ini, yang mana insya Allah materinya adalah pembatal sholat, maka murojaah sedikit untuk Ustadz Kendi. Pertanyaannya adalah wudhu pakai spray boleh atau sah atau tidak? Yang disemprot spray. Sampai mengalir airnya Ustaz atau disemprot aja Ustaz? Semprot aja. Tidak sah Ustaz. Ya karena syaratnya adalah harus air sampai mengalir ya. Oh, iya. Ya. Ustaz. Lalu berikutnya Hisham udah dengar rekaman belum? Ustadz Hisham. Oh, aneh baru setengahnya pertemuan dua. Oh ya, Pertemuan satu udah setengahnya pertemuan dua. ya enggak apa-apa. Berarti pertanyaan untuk Ibu Emi adalah Emi. Yang Ya, kelu Ustaz. yang keluar dari selain dua lubang ini, dari air mata, ingus, muntah, membatalkan wudhu tidak? Kita udah Yang wudhu mana, nih, Ustaz? kita sudah wudhu. Waalaikumsalam. Kemudian Ya. ada yang keluar dari telinga, atau ada yang keluar dari hidung kita, ingus, atau muntah keluar dari mulut, batal wudhu enggak? Tidak, Ustaz. Karena yang batal hanya yang keluar dari Yang dua lubang ini. kubul dan Ya, nggih. syukran. Nggih, Ustaz. Hmm, Berikutnya siapa? Okasha lagi ada acara enggak tuh? Enggak, Ustaz. Enggak ada. Menyentuh kemaluan hewan Jadi membatalkan mungkin wudhu tidak? jaringan kurang, Ustaz. Menyentuh kemaluan hewan membatalkan wudhu tidak? Nyentuh kemaluan hewan. Eh, tidak, Ustaz. Tidak, karena yang batal hanya menyentuh kemaluan manusia saja. Ya. Keren. Berikutnya
Berikutnya ya, nanti mukasyah ya. Eh, sebutkan 3 sebab mahram atau sebutkan 3 sebab kenapa laki-laki ini sama perempuan ini tidak boleh menikah. Linia dulu. Kita dengar atau Sayyidah deh antara berdua. Apa sebab mahram? Itu karena nasab, Ya, persusuan, ya, sama musaharah. ya, musaharah ya, betul, musaharah. Musaharah itu ya ini hubungan kekerabatan yang timbul akibat pernikahan. Tapi kemarin kita nggak sebut ya, atau sebut ya. Lanjut aja dulu. Berikutnya eh, Mbak Alvin ini sama sekali nggak bisa ikut. Alif Bisa, Ustadz. bisa, tapi nggak buka kamera. Iya, saya izin nggak buka kamera. Kalau sebab mandi wajib yang sama-sama ada pada laki-laki dan perempuan, sebutkan Pak Alvin. Sebab mandi wajib yang sama-sama ada pada laki-laki dan perempuan. Apa sih? Karena melakukan persetubuhan, Ustadz. 1. Yang kedua, ada di kitab ini ada 2. Karena haid atau nifas untuk perempuan, yang laki-laki karena keluar mani, Ustadz. Iya, sebenarnya itu perempuan juga. Ini 2 ini. Tuh. 1 lagi tambahannya Mbak Alvin. Yang belum tersebut di kitab ini. Ya, sebab yang sama-sama ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada di kitab ini. Ada yang bisa tambahkan? Jawab 1 lagi. Sebab yang Kematian, Ustaz. Ketemunya betul, betul. Yang menjawab kematian tadi. Jadi wajib kita Ustaz. siap. Kita sebagai orang yang hidup maka wajib. Oh, ahlan wa sahlan. Yang dari Malaysia. Ustaz Amir. Panggilannya Amir atau siapa ya? Boleh panggil Amirul, Ustaz. Amirul, ya siap, insya Allah. Kematian. Jadi ya, maksudnya wajib bagi orang yang hidup untuk memandikan orang yang mati. Lalu ya ini kita. Sebenarnya kalau kita rincikan banyak nih permasalahan. Cuma karena ini daurah intensif, khawatirnya tidak oh ya, masih berkaitan dengan mandi wajib nih. Ada yang bisa menyebutkan beda antara mani, mazi, sama wadi? Ada 3 Boleh, Ustaz. Nah, tafadhal. Kalau mani itu yang keluar ketika, mohon maaf ya, ya itu ya, setelah ya, aduh gimana nyebutnya guys. Pokoknya ketika keluar tuh terasa rasa nikmat gitu ya, Ya, betul. dimana sifatnya itu kental gitu. Sedangkan Ya, kalau mazi itu, mohon maaf, keluarnya itu ketika syahwat sedang memuncak gitu. Tapi keluarnya ya, nggak ada rasa nikmat gitu. ya, Yang terakhir wadi itu kalau nggak salah warnanya agak kuning, dan kalau keluarnya itu ketika capek lebih gitu. ya, betul. Barakallahu fikum, saya.
memang begitu disebutkan di kitab-kitab ya, nggak tahu semua. Dan tambahannya kalau keluar mani setelah itu akan diikuti rasa lemes ya, pada tubuh. Itu dari segi kriteria, dari segi hukum kesucian dan kenajisan sekarang. Tadi Syam. Oh, kalau itu ya. Jadi si Mazi dan Wadi itu hukum ketika orang keluar tersebut dia tidak hadas besar tapi status bendanya najis. Akan tetapi kalau mani ketika dia keluar status bendanya suci tapi yang keluar itu wajib mandi besar gitu karena dia hadas besar gitu. Ahsan. Betul. Berarti wadi madzi membatalkan wudhu. Iya, karena kan ya mahfurjum nasabilain ya apa yang keluar Iya, dari dua jalur. betul. Dan harus mencuci kemaluan atau pakaian yang terkena oleh madzi atau wadi. Jazakumullah khair. Itu barangkali bacaan singkat kita pada malam hari ini. Oke, selanjutnya insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan pembatal sholat. Belum itu yang belum dapat pertanyaan. Alif. Oh, merah. Tolong disebutkan bahwasanya rukun sholat terbagi tiga. Bisa terbagi tiga macam. Apa aja itu? Afwan Ustaz, kemarin saya nggak ikut. Oh ya, tidak apa-apa. Ibu Sulistioningsih tadi belum ditanya kayaknya. Iya, Sebutkan, nah, Ustaz. sebutkan tiga pembagian rukun sholat, Ibu. Niat, takbiratul ihram, dan membaca Al-Fatihah. Itu kan satu persatunya. Ada kan ada tiga pembagian. Tiga pembagian berdasarkan kategorinya. Oh ini masuk kemana ini? Ingat nggak Ibu kemarin malam? Pembagian rukun sholat. Rukun yang 19 itu kita kelompokkan. Oh ini kategorinya ini kategori. Ada tiga macamnya. Ini juga tiga. Rukun sholat terbagi tiga macam. Rukun kopi dan rukun Satu itu qalbi. Yang ya, kedua dua rukun kopi sama rukun hati sama rukun yang satu yang di hati qalbi. satu Yang yang kedua bukan yang bukan. coba kita minta bantuan ke Ibu Dwi Warsiani. Call friend, Bu Susi, call friend, Bu. Minta bantuan. Satu qalbi. Mungkin Ibu Dwi bisa menyambung lagi. Rukun fi'liyah, Ya, rukun fi'liyah. fi'liyah yang berupa gerakan. Itu yang Ya, ketiga, gerakan. Yang ke rukun kolbiyah. ya. Pembagian ketiga, Rukun kolbiyah. Oh, kauliyah. qauliyah ya, kalau yang berupa Iya. ucapan. Oh, ya, syukran. Iya, Barakallahu iya. fiik. Ustaz Muhammad Amirul bisa sebutkan rukun yang ucapan apa saja? Qauliyah. Kauliyahnya Ustaz, takbiratul ihram, surah Fatihah, tahiyat akhir. Ada dua lagi. Totalnya ada 5. Tahiyat akhir, selawat, salam. Keren, barakallahu fiik. Betul. Istiqomah bisa ikut? Belum. Afwan Ustaz, jelek jaringan. Oh ya, ya udah. Sip. Untuk menghemat waktu, kita
Lanjut saja. Pembahasan malam ini mengenai pembatal salat. Berkata al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, amma mubtilatus salati fasna ashar. Ini disebutkan ada 12 pembatal salat. Yang pertama adalah akan batal salat kita kalau faqdu syartin min syurutiha. Kalau salah satu di antara syarat-syarat yang berjumlah 12 yang pernah kita kaji di awal itu, kalau ada salah satunya yang hilang. Contoh ketika kita sholat, ada najis yang mengenai kita dan tidak bisa kita singkirkan langsung. Mungkin najisnya basah ya, sehingga harus membuka baju, harus membasuh dan mencucinya. Maka batal. Atau yang kedua, ketika sholat, wudhu kita batal. Maka batal juga sholat. Atau ketika sholat, aurat terbuka dan tidak segera kita tutup, maka batal. Atau ketika sholat kita dipalingkan oleh kiblat. Karena pernah dengar cerita teman yang pernah umroh, orang lagi sholat di depan Ka'bah, terus entah apa ya, mungkin ada yang mau lewat atau apa, lalu askar atau petugas yang di Masjidil Haram itu memutar badan orang tadi sehingga sholatnya batal. Atau ya tiba-tiba ketika sholat perempuan datang haidnya. Intinya jika salah satu dari syarat yang 12 itu hilang, maka batal sholat kita. Yang kedua adalah belum akan sah sholat kita kalau ada rukun yang tidak dikerjakan. Belum akan terhitung sah dan belum terlepas hutang kita, belum lepas tanggung jawab kita kalau ada salah satu dari rukun-rukun sholat yang tertinggal. Jadi kalau kita sudah selesai sholat dan kita ingat ternyata tadi ada rukun yang tertinggal, maka namun di sini dikatakan dalam kitab ini menggambarkan keadaan kalau kita masih sholat. Kita masih sholat. Artinya kita belum salam nih, kita masih sedang sholat. Kita meninggalkan suatu rukun. Anggaplah kita tadi meninggalkan, apa ya contohnya ya? Ketika kita sholat, kita meninggalkan suatu rukun. Dan kita belum salam dari sholat kita. Contohnya, kita tadi tidak duduk antara dua sujud. Ya. Tapi atau tidak ruku deh. Ya. Jadi dia habis baca surat pendek, langsung sujud gitu mungkin ya. Sehingga dia meninggalkan rukuknya. Sujud, duduk antara dua sujud yang kedua, lalu dia berdiri lagi. Padahal tadi dia belum rukuk di rakaat pertama. Maka di sini dikatakan, yang penting kalau kita meninggalkan suatu rukun, dan kita sudah lewat ya, contohnya tadi meninggalkan rukuk. Dia baca Al-Fatihah, baca surat pendek, terus langsung sujud, duduk antara dua sujud, lalu sujud yang kedua. Nah, ketika sujud yang kedua, dia baru ingat. Mungkin dia kurang fokus, lagi galau dan sebagainya. Kurang fokus. Ketika sujud yang kedua, dia ingat bahwa tadi dia belum rukuk. Maka apa? Tindakan kita langsung ke posisi berdiri lagi untuk melaksanakan rukuk. Jadi kaidahnya mengatakan kapan kita ingat langsung kerjakan rukun tersebut. Kalau kita masih sedang sholat. Di sini dikatakan, namun jika meninggalkan yang karena lupa, maka harus melakukannya kapan mengingatnya. Dan kalau tadi dalam permisalannya dia lupa ruku ya, maka semua perbuatan dan gerakan setelah ruku itu tidak akan terhitung. Jadi sujud pertama tadi ya nggak sah, duduk antara dua sujud juga tidak terhitung, sujud yang kedua juga nggak terhitung. Maka ketika dia menjemput kembali ruku tadi, maka dia harus mengulang dari awal ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud gitu. Karena yang dikerjakan setelah meninggalkan ruku tadi itu tidak terhitung dan tidak dianggap apa-apa. Itu kalau dia ingatnya ketika sholat dia ingat.
Tapi kalau ingatnya setelah selesai salam dan jarak antara dia salam dengan jarak ingat itu masih terhitung jarak yang pendek, mungkin setengah menit atau 1 menit atau 2 menit ya, maka dia harus menambah 1 rakaat lagi. Syarat atau pembatal ketiga adalah Jadi nomor dua tadi orang yang meninggalkannya dengan sengaja. Kalau ditinggalkan secara sengaja, maka seketika itu juga langsung batal sholat. Kalau disengaja meninggalkan ruku atau salah satu rukun, maka seketika itu juga sholatnya batal. Pembatal ketiga adalah menambah rukun fi'liyah. Jadi inilah faedah kenapa kita membagi rukun itu ke 3 macam ya, agar kita tahu perkataan para ulama ini maksudnya kemana. Di sini beliau katakan bahwasanya pembatal sholat adalah menambah rukun yang bersifat gerakan. Contoh sengaja ruku 2 kali, sengaja sujud 3 kali gitu ya. Atau termasuk juga barangkali ke sini sengaja menambah rakaat. Yang seharusnya zuhur 4 dijadikan 5 dengan sengaja. Maka ini membatalkan sholat. Atau yang kedua dia mengulang niat. Mungkin ini tidak jarang, mungkin belum kita temukan. Ya, dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah-tengah sholat dia berniat lagi, sholli. Atau dia bertakbiratul ihram lagi ketika sholat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Tiba-tiba dia bertakbir dengan niat dalam hatinya dia bertakbiratul ihram. Maka batal sholatnya. Nah, maka kemarin ada ibu yang bertanya, takbir ketika kita berpindah itu hukumnya apa? Atau terkategori kemana dia? Dia hukumnya sunnah. Dia dinamakan takbir intiqal, perpindahan dari suatu gerakan ke gerakan yang lainnya. Ketika kita hendak ruku, ketika kita hendak sujud, dinamakan takbir perpindahan, ya. Menandakan kita berpindah dari gerakan ke gerakan yang lainnya. Seandainya ada orang yang meniatkan bahwa takbir itu sebagai takbiratul ihram, sebagai pembuka sholat yang baru, nah, maka batal sholat. Tapi insya Allah sih kayaknya tidak ada sih yang begitu. Lalu yang keempat kata beliau, jadi pembatal ketiga ini gabungan dari 4 macam. Salam pada selain tempatnya, mengucapkan salam selain pada tempatnya. Mengucapkan salam selain pada tempatnya. Contoh ketika baca Al-Fatihah dia baca salam, Assalamualaikum. Ketika ruku dia baca salam, ketika i'tidal dia baca salam contohnya. Maka batal sholatnya. Adapun kalau cuma menoleh, kita sudah bahas kemarin bahwasanya menoleh itu bukanlah pembatal sholat. Tapi dia hanya menghilangkan pahala sholat saja. Nah, inilah 3 pembatal ketiga. Nah, ketiga hal ini membatalkan sholat kalau dilakukan secara sengaja. Adapun kalau karena lupa, maka sholat tidak batal. Pembatal keempat, nah ini lumayan penting juga, ya, semuanya penting ya, cuma barangkali ini juga sering kita dapati bahwasanya pembatal keempat adalah an yataharraka harakatan wahidatan mufridatan. Bergerak ketika sholat yang bukan gerakan sholat, satu gerakan. Melakukan satu gerakan yang bukan gerakan sholat. Yang mana satu gerakan ini dianggap gerakan yang tidak biasa atau berlebihan. Ya, dinamakan berlebihan. Seperti apa itu? Seperti melompat ketika sholat. Maka kalau mau pindah ke saf depan, ya, melangkah saja. Contoh kita lagi berjamaah. Di saf depan ada orang yang batal wudunya, lalu dia keluar dari saf. Maka orang yang belakang kalau mau maju melangkah, nggak usah lompat, maka melangkah saja. Jadi gerakan yang berlebihan seperti lompat
Begitu juga dorbah mufritoh ya, memukul ketika sholat. Yang mana pukulannya itu menggerakkan seluruh badannya. Maka membatalkan sholat. Karena dia dianggap berlebihan. Atau juga satu gerakan tetapi untuk main-main tala'ub. Mungkin contohnya adalah ketika sholat dia memberikan isyarat dengan jari tengahnya contohnya. Yang mana itu kan gerakan yang ya, isyarat apa ya? Yang tidak bagus ya. Maka ini membatalkan sholat. Atau jadi satu gerakan membatalkan sholat kalau apa? Kalau berlebihan. Tetapi kalau gerakannya biasa-biasa saja, contohnya ngusir lalat dengan tidak bergeraknya seluruh tubuh sekaligus, artinya gerakan biasa-biasa, contoh melangkah gitu ya. Maka akan membatalkan sholat kalau apa? Kalau 3 kali berturut-turut. Di sini sebutkan au salasa harakatin mutawaliyah, atau melakukan 3 gerakan yang biasa-biasa saja tetapi secara berturut-turut. Bisa kita simpulkan begini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kalau gerakan itu lebih dari satu, dia gerakan biasa, dia akan membatalkan sholat jika terpenuhi padanya 3 syarat berikut. Pertama, kalau dia dilakukan 3 kali. Contoh, melangkah 3 langkah. Contohnya, melangkah 3 kali ketika sholat. Atau syarat berikutnya, kalau 3 langkah tadi dilakukan tanpa henti. Artinya berturut-turut, tanpa jeda. Dan gerakan yang banyak itu dilakukan dengan anggota tubuh yang besar seperti kaki, tangan, dan kepala. 3 hal ini dianggap anggota tubuh yang besar. Maka melakukan gerakan dengan 3 anggota tubuh ini seperti menggoyangkan kepala 3 kali turut-turut, maka membatalkan sholat. Atau bergerak 3 kali dengan tangan, atau bergerak 3 kali dengan kaki seperti melangkah 3 langkah berturut-turut, maka ini membatalkan sholat. Jadi ini dia 3 syaratnya, 3 syarat batal batal sholat kalau kita melakukan gerakan seperti itu. Ya karena sempat mengajar di beberapa di masyarakat, ada aja kejadian-kejadian yang seperti ini. Contoh ada lagi berjamaah, satu saf, ada imam, ada satu saf di belakangnya. Lalu kebetulan anak-anak TPA ternyata yang satu saf yang di belakang itu. Imamnya dewasa, tapi yang di belakangnya anak-anak. Dan di ujung sana, di ujung kiri sana ada ustadznya satu. Jadi ada 2 ustadz, satu imam, satu di saf bersama anak-anak. Tiba-tiba imam tadi sholatnya batal. Lalu dia keluar dari saf, keluar dari jemaah. Dan ustadz yang di ujung kiri sana mau menggantikan. Coba dibayangkan, dia dari kiri, ya, jalan ke mihrab, ke tengah-tengah saf. Dan sambil jalan itu dia sudah memalingkan dada dari kiblat. Makanya tentu ini membatalkan sholat. Karena terkumpul semuanya 3 kali berturut-turut dengan anggota tubuh. Bahkan dengan ketika dia berpaling dari kiblat itu sudah membatalkan sholat. Taib. Pada syarat sebelum. Saya mau tanya dulu. Ini yang paling atas.
Ustaz Kendi, orang mengulang Al-Fatihah ketika sholat. Batal nggak sholatnya? Mengulang Al-Fatihah. Sholawat 2 kali. Nah, baca sholawat 2 kali ya. Atau baca Al-Fatihah Batal, 2 kali. Baca Al-Fatihah 2 kali. Batal. batal Ustaz. Masuk ke Oh, pembatalan. enggak masuk Enggak. Ustaz. Kenapa? Ya, Karena enggak batal. yang Karena batal bukan rukun fi'liyah. Yang karena membatalkan itu rukun fi'liyah. ya betul saya. Maka di sini dikecualikan. Menambah rukun qauliyah maka tidak membatalkan sholat. Syukran. Eh, Ustaz. Ustaz Hisham ini kalau ditanya, pertanyaannya apa ya? Harusnya antum mengajar nih Ustaz. Gimana ya? Ya menguatkan aja. Ya udah. Kita tanya Ibu Emi. Ibu, kalau ada orang yang eh, jalan 2 langkah berturut-turut, batal atau tidak? Tidak, Ustadz. Karena kurang dari 3. Dari 3 itu tindakan ya. Siap. Linia dan Sayyidah. Boleh siapa aja yang jawab. Atau Linia aja deh. Ada orang yang berjalan 3 kali. Atau bahkan dia berjalan 5 langkah. Tetapi dia jalan 1 langkah, stop. 1 langkah, stop. 1 langkah, stop. Batal kan? Batal ya? Iya, batal. Karena lebih dari 3. 3 Lebih kali. dari 3. Tapi dia tadi jalan, stop. Jalan, berhenti. Jalan, berhenti. Mas, batal nggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Berubah jawabannya. Kenapa? Boleh Karena berhenti. Karena berhenti. Ya. Yakin insya Allah kunci jawaban? Dikunci? Iya. Betul. Ya, jangan ragu-ragu. Karena yang batal itu kalau berturut-turut. Kalau dia stop itu tidak batal. Artinya apa namanya? Kalau kita lihat gerakan itu nyambung 1 langkah, 2 langkah terus dia nyambung terus maka itu batal. Tapi kalau ya la yu'addu muttasilan bil akhar. Ketika gerakan itu dianggap nggak nyambung dengan gerakan sebelumnya, ya contohnya jalan 2 langkah berhenti, jalan 2 langkah berhenti. Jadi kan ini terjeda, terpisah, maka itu tidak dianggap berturut-turut. Selanjutnya, Sayyidah. Ada orang yang batal ketika sholat, lalu dia menggaruk-garuk dengan jari. Dan apa namanya ya karena gatal jadi garuknya lama gitu dengan jarinya sehingga dia mungkin lebih dari 10 kali jarinya bergerak gitu. Batal atau tidak? Itu Batal. batal, Ustaz. Hah? Gatal? Batal. Berturut-turut. Karena berturut-turut dan lebih dari 3 kali. 3 kali. Yakin insyaallah? Insyaallah yakin. Syarat yang ketiga ini terpakai enggak nih? Terpakai Karena dia bergerak menggunakan tangannya. Ya, syukran. Namun jari dianggap kecil. Maka batal itu kalau tangan, tetapi ada beberapa anggota tubuh yang tergolong kecil. Seperti jari ini tergolong kecil. Maka dari itu barang siapa yang bergerak dengan jari saja, garuk seperti ini saja, maka tidak batal sholatnya. Tetapi kalau menggaruk ketika sholat dan telapak tangan ikut bergerak seperti ini, maka ini baru batal. Tetapi kalau jari saja ma'asukunil kaf dan telapak tangan tidak bergerak, maka tidak batal karena ada 7 anggota tubuh yang dikategorikan sebagai anggota tubuh yang kecil. Pertama adalah mulut. Maka seperti apapun mulut kita bergerak, bibir, syafah bibir. Maka tidak batal. Yang kedua adalah telinga.
Kan ada orang yang bisa menggerakkan telinga sendiri, maka tergolong kecil, maka tidak batal. Yang ketiga, lidah. Walaupun berturut-turut lebih dari 3 kali tidak batal. Baru berikutnya, alis mata. Menggerakkannya ketika sholat, maka tidak membatalkan sholat karena dia tergolong kecil. Wal banan. Banan yakni jari-jari. Tergolong kecil. Dah berapa? 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, 6. Tapi yang Anda sebutkan tadi 5. Karena satunya sensitif. Ininya zakar. Jadi tergolong kecil. Syukran barakallahu fik. Pembatal kelima Ustaz adalah mau bertanya Ustaz sebentar. Oke. Silakan. Itu ada yang bilang kalau dalam satu rukun misalnya itu ada jarak jedahnya nggak Ustaz? Misalnya dalam baca Fatihah dia gerak 2 kali, nggak lebih dari 3, misalnya 3 kali, terus diam, terus masih dalam baca Fatihah tapi terus dia gerak lagi. Jadi ada jaraknya, itu ada jarak nggak Ustaz? Apa mesti ada jarak minimalnya nggak gitu Ustaz? Atau gimana? Tapi dalam satu rukun gitu Ustaz. Dalam suatu rukun. Ada yang bilang pernah dengar gitu dalam satu rukun nggak boleh gitu, gimana Ustaz? Apa yang mana yang benar Ustaz? Baik. Di definisi gerakan yang membatalkan sholat. Di awal-awal ana belajar dengan Syekh Labib, di awal beliau memang begitu. Dalam satu rukun itu bahkan rakaat beliau sebutkan ya. Lalu di akhir-akhir ini semakin anak ikuti, fahami dari penjelasan beliau bahwasanya kategori yang membatalkan sholat itu adalah yang penting 3 gerakan berturut-turut. Baik itu tadi dikatakan ketika sedang membaca Al-Fatihah, lalu dia melangkah 2 kali, lalu dia berhenti, kemudian dia melangkah 1 lagi, otomatis itu sudah 3 itu, tapi tidak berturut-turut maka tidak batal. Jadi yang ingin Anda tekankan adalah bahwasanya yang membatalkan itu adalah selama terjadi 3 syarat yang kita lihat di layar ini, 3 kali berturut-turut dan dengan anggota tubuh yang besar. Baik itu dalam satu rukun, ketika baca Al-Fatihah, berjalan dia 3 langkah. Atau rukun yang lainnya, ketika i'tidal berjalan 3 langkah, maka batal. Atau dalam satu rakaat. Jadi dia bukan gabungan dari yang contohnya tadi. Rakaat pertama dia jalan 2 langkah. Rakaat kedua jalan 2 langkah lagi, berarti sudah 4. Ya, itu tidak membatalkan karena terpisah oleh rakaat. Jadi kembali lagi kepada patokan yang 3 ini. Selama 3 ini ada, selama 3 ini terjadi dalam suatu waktu, maka dia membatalkan sholat. Semoga Anda paham yang antum tanyakan, Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Ya, paham. Ustaz. Yang kelima, Ustaz Amirul angkat tangan. Tafadhal. Ustaz, mohon bertanya, berhubung langkah, kiraan langkahnya gimana? Contoh ini orangnya berdiri kiam. Okay. Ini kiranya 1. Kemudiannya ini 2. Kemudian jikanya ini kiranya 3 ke separuh. Oh, siap. Ya, ini telapak, ini kakinya. Ketika dia melangkahkan kakinya ke depan, maka ini dihitung 1. Ketika kaki yang 1 lagi dilangkahkan sejajar dengannya, ini masih terhitung 1.
Tetapi ketika kaki yang satu lagi dilangkahkan ke depannya, terhitung 2. Dan ketika kaki ini dilangkahkan ke sejajarnya, masih 2. Tetapi ketika dia melangkahkan ke depan sini, sudah 3. Jadi, Anda ulangi. 1, 2. Oke. 1, 1. Masih 1 karena sejajar. Lagi. 1, 1. Karena sejajar. 1, 2, 2. Karena sejajar. Tetapi kalau begini, 1, 2, 3, maka batal. Kalau jadi melangkahkan kaki yang satunya ke sejajar dengan yang sebelumnya, maka masih terhitung 1. Tetapi kalau dilangkahkan ke depannya, maka itu sudah terhitung 2. Wallahu a'lam. Bisa difahami Ustaz Amirul? Syukran alal faidah. Yang kelima Ustaz, adalah tanya lagi bisa Ustaz? 6. Berkenaan tentang ibu hamil yang tangannya sering kebas. Ketika sholat itu tangannya digerak-gerakkan biar nggak kebas, itu termasuk membatalkan sholat tidak? Oh, kebas itu kram gitu ya? Iya Ustaz. Tayyib. Kayak kesemutan. Seringkah sampai 3 kali? Kalau seringnya sih kayak gerakannya monoton itu kadang kesemutan, tapi nggak mungkin nggak 3 kali. Jadi begini. Memang ini kaidah dasarnya. Ini kaidah intinya bahwasanya akan membatalkan sholat kalau 3 ini terpenuhi. Namun kalau ibu hamil tadi bisa mengkondisikan, misalkan 2 kali berhenti, 2 kali lagi berhenti. Berhenti itu sekitar barangkali sekadar membaca subhanallah. 1, 2, 1, 2, subhanallah. Maka itu lebih utama. Namun kalau memang diuji oleh hal demikian ya, memang ujian atau ya suatu ujian bagi dia dengan keadaan seperti itu, maka insya Allah itu dimaafkan. Dikarenakan ada 4 nih kategori gerakan yang dimaafkan. Pertama, tadi kita katakan bergerak dengan anggota badan yang kecil tadi ya, seperti jari dan semacamnya. Lalu kedua dimaafkan kalau pergerakan itu tanpa kontrol dari dirinya. Artinya bukan karena pilihan sendiri, seperti orang tua yang sudah kan ada orang tua yang sakit tidak bisa mengontrol, akhirnya gerak terus. Atau dalam kondisi dingin, menggigil sehingga nggak bisa kita kontrol, ini juga dimaafkan. Atau yang ketiga, ada orang yang diuji dengan beberapa semacam ujian. Seperti kalau memang itu sudah masuk kategori ujian, kebas tadi. Setiap sholat pasti kebas setiap sholat. Maka dimaafkan juga. Orang yang diuji penyakit kulit sehingga dia tidak bisa berhenti menggaruk-garuk. Yang keempat, dimaafkan bergerak yang banyak kalau kita sedang berperang. Seperti yang pernah kita sampaikan kemarin. Wallahu a'lam. Tapi kalau bisa, kalau dia mengkondisikan 2 kali, stop. 2 kali, stop. Maka itu lebih selamat barangkali. Insyaallah. Pembatal kelima, makan dan minum dengan sengaja. Ini teori teman-teman ya. Walaupun mungkin prakteknya insya Allah nggak ada yang makan dan minum sambil sholat. Namun di sini ternyata tidak pengertian makan di sini adalah ukul. Artinya mencakup menelan makanan. Contohnya sebelum sholat kita makan dan tersisa makanan di mulut. Nah, kalau kita telan dengan sengaja itu membatalkan sholat. Begitu juga kalau tadi makan yang manis-manis atau minum yang manis-manis, lalu
tersisa ya, manisan tersebut di itu puasa ya. Jadi ada tersisa sisa makanan terus kita telan dengan sengaja, itu termasuk ke kategori ini. Sangat dianjurkan kita membersihkan mulut sebelum sholat, seperti bersiwak dan lain sebagainya, kumur-kumur. Namun rinciannya berikut. Kalau makan minum itu atau kalau menelan makanan itu sengaja, maka batal baik yang kita makan itu banyak ataupun sedikit. Tetapi kalau selama kita nggak sengaja menelan makanan, nggak sengaja makan, maka batal kalau yang kita makan, yang kita telan itu banyak, dan tidak akan batal kalau yang kita makan dan kita telan itu sedikit. Satu suap itu banyak nggak tuh? Kayaknya banyak itu ya. Sedikit ya 3 butir nasi mungkin. Pembatal yang keenam, barakallahu fikum, melakukan salah satu hal yang membatalkan puasa. Jadi kaedahnya mengatakan semua hal yang membatalkan puasa pasti dia juga membatalkan sholat. Di antara hal pembatal puasa adalah, boleh disebutkan siapa yang berkenan menyebutkan pembatal puasa selain makan minum? Ada atau Anda tunjuk? Ya, Anda tunjuk. Ustazah Mutia. Safi. Pembatal puasa. Oh, kurang fokus kayaknya. Ya udah. Pembatal puasa contohnya apa? Muntah dengan sengaja ketika sholat, atau ya yang bisa tergambar, yang bisa kita tergambarkan ketika sholat, mungkin muntah dengan sengaja. Dan Haid. termasuk apa? Haid, betul. Haid. Dan juga apa? Contohnya dia sholat sambil memasukkan cotton bud ke telinganya, maka itu membatalkan sholat, dikarenakan dia juga membatalkan puasa. Jadi semua pembatal puasa membatalkan sholat. Kebalikannya tidak demikian. Semua yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan puasa. Batal wudhu, batal sholat, tetapi puasa tidak batal. Namun semua pembatal puasa pasti dia membatalkan sholat. Yang ketujuh adalah memutus niat. Seperti dia meniatkan diri untuk menyelesaikan sholatnya atau berniat keluar dari sholatnya. Cara memutus sholat itu ada beberapa macam. Contohnya, kebanyakan orang ketika sedang sholat sunnah, lalu iqamah, kebanyakan yang kita lihat dia memutus sholat sunnahnya. Maka cara memutusnya itu pertama bisa dengan salam pastinya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita ini tidak sami Allahu liman hamidah, terus iqamah. Maka bisa dengan diputus dengan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Atau dengan cara nomor 7 ini, ya sudah, niatkan saja untuk keluar dari sholat. Maka sudah selesai sholat kita. Walaupun sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau kita sedang sholat sunnah, lalu terdengar iqamah, maka menurut mazhab kita itu lanjutkan sholat sunnahnya. Walaupun mungkin tertinggal takbiratul ihram. Yang penting, kata beliau, yang penting jangan ketinggalan sholat. Artinya apa? Selama kita masih yakin akan masih bisa bergabung dengan imam, lanjutkan sholat sunnahnya. Tetapi kalau kondisinya begini, jika kita lanjutkan sholat sunnah sampai salam, maka imam lebih duluan salam daripada kita. Baru batalkan sholat sunnahnya. Tetapi selama kita masih bisa mendapatkan jemaah bersama imam, lanjutkan sholat sunnahnya. Itu menurut mazhab kita.
Jadi kapan disunahkan memutus sholat sunnah? Kapan disunahkan dianjurkan keluar dari sholat sunnah? Kalau khawatir imam duluan salam daripada kita. Ya, mungkin kita sholat sunnahnya kepanjangan ya. Dan imamnya kecepatan sholat wajibnya nanti. Baru maka makna hadis tersebut idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubah, artinya kalau sedang iqamat jangan memulai sholat sunnah. Adapun kalau kita sholat sunnah duluan baru iqamat, maka tentu hadis tadi tidak berlaku. Maka hadis tadi berlaku kalau sudah iqamat kita masuk masjid paksakan tahiyatul masjid, itu ini yang salah. Kalau sudah iqamat, maka langsung bergabung bersama jemaah. Tidak usah sholat sunnah, tahiyatul masjid, dan lain sebagainya. Adapun kalau kita udah duluan start sholat sunnahnya, terus iqamah, maka baru tadi dirincikan. Selama kita masih yakin akan mendapati imam, maka lanjutkan sholat sunnahnya. Karena makruh memutus ibadah yang sunnah. Adapun ibadah yang wajib maka haram untuk membatalkannya tanpa uzur. Wallahu a'lam. Nomor 8 ini ada kaitan dengan nomor 7 ya. Menggantungkan keinginan keluar dari sholat. Contoh, sedang sholat. Jika ada yang menelpon saya akan membatalkan sholat saya. Atau sedang sholat, jika teman saya datang ke rumah, ngetuk pintu, saya akan batalkan sholat saya. Maka batal sholatnya seketika itu juga. Walaupun temannya belum datang, walaupun teleponnya belum berdering. Jadi ya, menggantungkan niat membatal. Yang ke-9, terjadi keraguan-raguan. Ketika dia sholat, terjadi sesuatu. 9. At-taraddud fi qat'iha ka'an tahdusa lahu hajatun fi shalah fataraddada baina qat'i shalah wal khuruj minha. Ketika sholat terjadi sesuatu, contohnya anak mendekat ke colokan listrik atau terjadi gempa ketika sholat. Lanjutkan atau batalkan? Lanjutkan, batalkan. Maka itu telah membatalkan sholat. Nomor 10, jadi 7 sampai 10 ini beradik kakak, sahib. Nomor 10 adalah syak, ragu perkara niatnya. Dulu di awal-awal pembahasan rukun sholat, kita membahas bahwasanya niat itu ada beberapa ketentuan ya. Pertama bahwasanya kalau mau sholat fardu maka harus tentukan, harus mengingat dalam hati kita 3 hal. Pertama, kita sedang sholat. Yang kedua, sholat fardu. Yang ketiga, ditentukan apakah dia zuhur atau asar atau maghrib. Maka jika orang itu ragu, tadi sudah niat atau belum ya, maka batal sholatnya. Atau tadi dia ragu, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tiba-tiba dia ragu, tadi saya niatnya zuhur atau asar ya. Nah, ini batal sholat. Adapun yang ke-12, yang ke-11. Yang ke-11 ini adalah qat'u ruknin min arkanihal fi'liyah. Memutus rukun fi'liyah demi menjemput atau mengerjakan sunnah yang tertinggal. Contoh disebutkan di sini, orang yang sudah sampai ke posisi berdiri, yang mana berdiri termasuk rukun fi'liyah yang berupa gerakan, dan ternyata dia meninggalkan tasyahud awal. Jadi dia sudah 2 rakaat sholat ya, sholat 2 rakaat. Setelah sujud yang seharusnya tasyahud awal, zuhur, maghrib, isya, asar, yang seharusnya tasyahud awal,
dia lupa, maka dia berdiri. Ketika sudah sampai di posisi berdiri, dia duduk lagi untuk menjemput ketertinggalan tasyahud awal tadi. Maka ini sholatnya batal. Dengan catatan dia sudah berdiri sempurna, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena dia telah menambah gerakan yang tidak disyariatkan. Dan karena yang wajib lebih kuat daripada sunnah. Jika sudah tertinggal, maka dibiarkan saja. Jadi kita ulangi bahwasanya pembatal yang ke-11 adalah memutus. Jadi dia sudah sampai ke suatu gerakan yang bersifat rukun fi'liyah, seperti berdiri. Lalu dia kembali lagi menjemput untuk melakukan suatu perbuatan yang hukumnya sunnah, seperti tasyahud awal. Maka sholatnya batal. Karena apa? Karena dia telah menambah gerakan tanpa uzur, yakni duduk tasyahud awal. Dan juga karena itu memutus irama atau memutus irama sholat gitu. Yang seharusnya berdiri, habis itu ruku, dia malah duduk. Maka ini membatalkan sholat kalau kalau dia sudah sampai ke posisi berdiri tegak. Adapun kalau dia belum sampai ke posisi berdiri tegak, baru bangkit atau baru sampai ke posisi ruku, atau bahkan sudah hampir berdiri tetapi belum tegap berdirinya, maka masih boleh kembali ke posisi duduk tasyahud. Jadi tidak boleh kembali itu kalau sudah berdiri tegak, sudah lurus punggungnya. Adapun kalau masih agak membungkuk seperti ini, maka masih boleh kembali ke posisi duduk tasyahud awal. Hanya saja nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau sudah dekat ke posisi berdiri, hampir berdiri ya, terus dia duduk lagi, maka boleh. Hanya saja mesti diganti dengan nanti sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam nanti sujud sahwi. Ya. Syarat yang pembatal yang 10 mungkin mohon diulang. Maksudnya khususnya idza tala zamanuhu urfan itu maksudnya apa sih? Ragu tentang niat. Jadi contohnya tadi sudah niat atau belum, atau ragu tadi niatnya zuhur atau asar ya, atau tadi saya sudah meniatkan fardunya atau belum ya. Artinya lama jeda dia mikir itu agak panjang. Dia ragu, kemudian dia mikir dan agak panjang mikirnya. Kadar lama itu seperti apa? Kalau sekadar membaca 2 kali subhanallah, itu sudah terhitung lama. Jadi jika orang itu ragu tentang perihal yang berkaitan dengan niatnya, apakah tadi sudah meniatkan saya bermakmum atau belum ya? Atau tadi sudah meniatkan zuhur, tadi zuhur atau asar saya niatnya. Dan dia mikir agak lama. Berapa kadar lama itu? Lamanya itu kalau mungkin 3 detik barangkali. Maka batal sholatnya. Itu maksudnya. Tola urfan. Tola zamanusyak. Tola zamanusyak. Zaman waktu keraguannya itu dianggap panjang. Atau dia ragu-ragu, dan ketika dia ragu itu dia tetap melakukan satu gerakan. Contoh dia ragu di ujung surat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia ragu, tiba-tiba dia ragu setelah itu ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiba-tiba dia ragu. Tetapi ketika dalam keraguan itu dia tetap melakukan suatu rukun fi'li, artinya dia ruku. Maka
maka batal sholatnya. Artinya apa? Ini waktu yang diberikan untuk mikir cuma sekitar 2 detik untuk memastikan yang tadi, menghilangkan keraguan tadi. Tafadhal Ustaz Amirul. Ustaz, jika ragu itu terus dia fikir udah niat ke belum, juga termasuk dalam itu wajibat. Ragu apakah dia sudah niat atau belum? Ya Ustaz, kerana kalau turut matanya ragu akan wajibat pada niat. Namun dia keseluruhan niat itu langsung dia ragu, sudah niat belum? Ya. Syakka finni. Syakka. Ini perlu saya pastikan sebentar Ustaz Amirul. Dalam matan Boleh memang Ustaz. dalam matan memang kalau kita mengacu ke matan dia batal kalau ragu terhadap suatu kewajiban ketika berniat ya. Namun apakah keraguan terhadap niat itu membatalkan? Ana agak ragu, butuh waktu sebentar untuk mungkin nanti setelah daurah Ana coba cari lagi. Boleh Ustaz, sebab kerenanya jika ikut kefahaman, bukanlah kerana apa yang saya faham, jika dia terusnya langsung ragu pada niatnya itu, dia pun sudah solat kan, masakan dia belum niat, itu satu. Tapi jika dia dikira wajibat, langsung lupa niatnya, tiga-tiga itu langsung ragulah solatnya, fardunya, solat jenis fardu apa. Kenapa Ustaz semak dulu, terima kasih. Macam mana tak? Ya, maksud saya macam ni, jika dia ragu saja niat, maka bagaimana mungkin dia ragu niat ke tak, kerana dia sudah sedang solat pun. Kerana niat tu pada permulaan solat. Okey, itu daripada satu sudut. Cuma dari satu sudut pula, jika niatnya langsung kepada niat, ragunya itu pada niatnya sendiri, langsung termasuk tiga-tiga lah, kerana wajibatnya ada tiga. Usolli, tabyin dan juga apa? Ya, betul. Namun Ana butuh nas dulu untuk ini. Ana coba cari atau antum menemukan nasnya. Enggak, just ingin tahu, kerana kadang-kadang gitulah ragunya bukan pada wajibatnya, ragunya pada niatnya ragunya pada langsung. niatnya. Ya. Tapi jika enggak niat, sudah rukuk, sudah sujud sekarang. Jika ya, ala kulli hal begini. Kata para ulama, kalau ragu tentang niat ini, kalau ragunya setelah sholat itu tidak ada masalah sama sekali. Asyakku ba'dal fi'l la yu'athir. Tetapi ragu ketika fil fi'l, ketika sholat, nah ini yang muskilah. Nah, namun ini ya, Anda butuh nas dulu. Apakah asyakku fin niyah itu membatalkan atau syakku fi wajibat faqat? Insyaallah nanti setelah daurah Anda coba cari dulu jawabannya, Ustaz Amirul. Sekarang belum dapat khabar yakin ya tentang itu. Hasanan. Serupa dengan ini adalah yang nomor 11 ini. Ya, mungkin ya. Nomor 12 tetap al-baqa fi ruknin idza tayaqqana tarka ma qablahu aw syakka fihi idza qala urfan. Nah, Ana coba gambarkan dulu.
Itu kita baca ya. Tetap dalam sebuah rukun jika meyakini atau ragu-ragu bahwa rukun sebelumnya tertinggal. Ada orang yang sholat. Setelah baca surat pendek, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiba-tiba dia sujud, tidak melakukan rukun. Ketika dia sujud, dia ingat dan yakin bahwasanya dia belum ruku. Tetapi dia terus-terusan saja melakukan sujud dan tidak kembali untuk melakukan ruku. Maka batal sholatnya. Kenapa? Karena dia tetap tetap meneruskan rukun yang dia kerjakan, padahal rukun yang sebelumnya ada yang tertinggal. Maka sikapnya seharusnya seperti tadi. Jika ingat ketika sujud bahwa dia belum rukuk, maka mesti kembali berdiri untuk melaksanakan rukuk. Namun jika dia tetap meneruskan sujudnya padahal dia belum rukuk, maka batallah sholat. Atau ragu-ragu. Ini ragu-ragu ini muskilah sekali ya, masalah sekali ternyata. Ketika dia sujud, ragu-ragu. Tadi sudah rukuk atau belumnya? Ragu-ragu. Dan tetap melaksanakan sujud. Sekadar 2 kali subhanallah tadi. Dan tidak kembali ke posisi berdiri, maka batal juga sholatnya. Melainkan apa sikap yang seharusnya? Bal yalzamuhul 'ud fawran. Kalau terjadi seperti itu, kita yakin belum rukuk atau ragu-ragu tadi belum rukuk, maka segera bangkit dan menjemput rukun yang tertinggal itu fauran, segera. Ila fi'li ma tayaqana tarkahu. Itu kalau kita sholat sendirian. Atau kita sebagai imam berlaku hukum yang barusan. Sebagai imam atau ketika sendirian munfarid, ragu jika kita yakin dan ragu bahwasanya ada rukun yang tertinggal, maka segera jemput dia. Tetapi kalau kita sebagai makmum, karena kita kurang fokus, ternyata imam sudah sujud ya. Lalu kita juga ikut sujud. Padahal kita belum rukuk. Maka kita tidak boleh menjemput rukuk tadi, melainkan apa? Melainkan kita nanti menambah 1 rakaat sebelum salam. Dan tidak boleh kembali ke posisi yang tertinggal tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita ulangi bahwasanya pembatal nomor 12 adalah bagi imam dan munfarid, jika dia yakin bahwasanya ada rukun yang tertinggal, seperti meninggalkan rukuk dan dia sudah sujud, maka wajib segera untuk kembali menjemput rukuk yang tertinggal. Tetapi bagi si makmum tidak boleh kembali dikarenakan mutaba'ah atau mengikuti imam itu lebih didahulukan. Kalau dia kembali menjemput yang tertinggal, maka makmum batal sholatnya dikarenakan dia telah mukhalafah atau menyelisihi imamnya. Inilah kira-kira 12 pembatal sholat. Namun sebelum kita tutup, untuk pembatal yang 11 ini, memutus rukun fi'liyah demi mengerjakan yang sunnah. Di sini contohnya adalah kembali duduk tasyahud awal setelah berdiri tegak. Adakah di antara ikhwah yang lain dan akhwat yang bisa menyebutkan contoh lain? Orang-orang yang memutus rukun demi menjemput rukun fi'liyah, demi menjemput perkara yang sunnah. Kunut subuh, Ustaz. Kalau dia sudah kunut subuh Sudah sujudnya sempurna. Sudah sujudnya sempurna. Betul. Barakallahu fiik. Maka sudah sujud sempurna, maka tidak boleh kembali demi melakukan kunut subuh atau kunut witir pertengahan kedua Ramadan. Adapun memutus rukun qauliyah demi menjemput yang sunnah, batal tidak? Aminnya tidak, Ustaz. Jika takmin tidak, boleh langsung kemudian sambung Fatihahnya. Contohnya apa, Ustaz Amirul? Contohnya?
uh, jika mau amin bersama imam Ustaz, Ya, ya. langsung jika dia sudah sedang iftitah, langsung sambung saja iftitah itu selepas amin. Ya, Ataupun ketika Fatihahnya langsung dia bersin. Alhamdulillah. ya, betul. Gambaran pertamanya bisa seperti ini, bahwasanya dia sudah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, tapi tadi lupa baca ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia putus, kemudian baca lagi ta'awudz, a'udzubillah. Padahal tidak dianjurkan sebenarnya. Tetapi seandainya dia lakukan, maka itu pun tidak akan batal. Atau yang tadi terputus rukun qauliyah dikarenakan sesuatu yang berkaitan dengan sholat. Dia lagi baca Al-Fatihah, imam sudah sampai waladhdallin, maka makmum juga mengucapkan amin bersama imam dan nanti tinggal sambung Al-Fatihah yang terputus tadi. Wallahu taala a'lam. Ya, ini 12 pembatal salat. Ada satu pembatal yang belum tersebutkan dalam Safinatus Shalah. Ada yang bisa mendeteksi? Tadi ada 12 ini yang sudah disebutkan. Ada satu yang belum tersebut di sini. Ariddah, Set. Hah? Ariddah. Ar-riddah itu masuk ke rukun yang pertama, syarat pertama. Faqdu syartin. Di antara syurutnya dulu kan Islam, an yakunal musalli musliman. Masuk ke yang pertama. Mendahului imam, Ustaz. Mendahului imam. Mendahului imam. Oh ya. Ya, betul. Satu. Di Safinatun Najah disebutkan. Ada satu lagi selain mendahului imam yang belum tersebutkan. Yakninya al-kalam, berbicara selain dari ucapan-ucapan salat. Maka di sini seingatnya belum disebut berbicara. Maka ringkasannya begini, bahwasanya pembicaraan yang bukan zikir salat, rinciannya adalah kalau kata-katanya itu pendek, maka pendek itu berapa? Sekitar yang kurang dari 6 kata. Artinya 5 kata itu masih tergolong pendek. Tetapi 6 kata ke atas itu tergolong pembicaraan yang panjang. Maka dari itu barang siapa ketika sholat berbicara dengan kata-kata yang pendek, 1 atau 2 kata, kalau sengaja batal. Tetapi jika tidak sengaja, maka tidak batal. Mungkin refleks, istri nanya handuk, di mana handuknya mas? Di kamar. Di kamar, 2 kata, nggak sengaja, maka tidak batal. Tetapi kalau sengaja, batal. Adapun kalau kata-katanya banyak, 6 kata ke atas, baik sengaja maupun karena lupa, maka itu membatalkan sholat. Lalu disebutkan istilah ini adalah, ini hanya menyinggung saja tentang sunnah-sunnah sholat dan sunnah-sunnah wudhu. Belum mengatakan walil wudhu'i wal ghusli wal sholati sunan katsirah. Wudhu, mandi wajib, dan sholat punya sunnah yang banyak sekali. Maka barang siapa yang ingin hatinya hidup, ingin kemenangan di sisi Rabb-nya, maka hendaklah mempelajari sunnah-sunnah itu dan mengamalkannya. Tidaklah fala yatrukuha, tidaklah ada orang yang meninggalkan sunnah-sunnah itu kecuali orang-orang yang meremehkan perkara agamanya atau lalai dan menyia-nyiakan perkara-perkara agamanya atau tidak tahu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang pembatal sholat. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Tafadhal.
Ini Ustaz. Jadi misalnya kita sholat zuhur Ustaz. Ya. Kita sholat zuhur. Nah, kemudian di rakaat ketiga adzan asar Ustaz. Azan Apakah asar. zuhurnya ini batal atau tidak? Ya ya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Eh, khusus untuk syarat masuknya waktu, maka sholat tidak sah kalau waktunya belum masuk. Itu saja. Waktu syartin, pembatal pertama tadi, di antara pembatalnya adalah kurangnya salah satu syarat sholat. Maka berkhususan tentang syarat masuknya waktu, tidak akan sah sholat kalau waktunya belum masuk. Itu saja. Adapun kalau kita sedang sholat, dan di tengah-tengah sholat waktu sudah habis dan keluar, maka tetap sah dan tidak batal. Kendi? Bapak Ustaz, izin bertanya terkait pembatal yang keempat dan yang kelima. Untuk yang keempat ini, bagaimana jika kondisinya itu kalau seseorang kayak menyimpan handphone kayak di bawah terus bunyi Ustaz. Nah itu kan dia melakukan gerakan ya Ustaz. Apakah itu membatalkan? Kemudian pertanyaan yang keduanya dahak Ustaz. Dahak itu apabila seseorang lagi batuk terus keluar dahak, apakah itu termasuk makan atau minum Ustaz? Atau makan Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Oh iya, mengambil HP, kalau diletakkan HP-nya di lantai, lalu diambil karena dia berbunyi, maka tidak batal, dikarenakan kalau kita deteksi gerakan itu terhitung satu, insya Allah. Dan juga karena berkaitan dengan darurah atau sesuatu hal yang bersifat darurat ketika sholat. Berkaitan dengan maslahat orang lain juga agar tidak terganggu. Insya Allah. Lalu perihal dahak, kalau ada yang dahak kemudian dia telan lagi, maka hukumnya kalau dahak itu sempat keluar, sempat melewati makhraj ha, sempat melewati makhraj ha, artinya mungkin sempat sampai ke lidahnya, kemudian dia telan lagi, maka hukumnya batal. Tetapi kalau dahak tersebut belum sampai ke makhraj ha, bisa kita kira-kira masih di makhraj hamzah, maka atau ha, maka tidak batal. Wallahu a'lam. Ustaz Amin tadi kayaknya mau bertanya. Fauzan Amin. Iya Ustaz. Kan tadi saya agak telat masuknya. Tadi yang pertama kata Ustaz membatalkan kalau terjadi syarat sahnya terjadi, jadi apa? Hilang syarat sahnya sholat. Ya. Gitu ya. Kalau misalnya lagi sholat tidak tersengaja auratnya terlihat, tapi sudah mau rakaat kedua, itu kita yakinnya udah mau masuk rakaat kedua, itu diulang atau batal Ustaz? Diulang aja ditambah rakaatnya atau batal? Nggak sengaja gitu Ustaz. Aurat terbuka dan kita baru tahunya ketika rakaat kedua. Mau rakaat kedua. Iya. Diulang misalnya Fatihahnya udah lewat, diulang Fatihahnya atau batal atau ditambah rakaatnya Ustaz? Nanti sujud sahwi atau gimana Ustaz? Iya. Ketika sholat terus ternyata aurat terbuka, maka kalau begini keadaannya batal dan ulang dari awal. Kalau memang ini Ana mau tanya lagi. Ya. Berarti dia sadarnya telat. Taunya terlambat ya? Ya. Taunya terlambat.
Gimana dia tahu bahwasanya aurat telah terbuka dari tadi? Mungkin dia nggak sadar ada yang terbuka kancingnya misalnya gitu Ustaz, sehingga Oh iya, 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 jadi tapi iya, iya, udah lewat Fatihah gitu Ustaz. iya, iya. Apakah diulang Fatihahnya? Tapi Oh, itu sebagusnya lah apa ditutup aja dengan tangan gitu Ustaz atau gimana? Atau dibatalkan sholatnya aja? Ustaz? kalau begitu keadaannya maka batal dan diulang dari awal. Yang dimaafkan itu Hmm. adalah kalau terbuka dan kita tahu dan segera kita tutup. Maka itu dimaafkan, lanjut saja. Tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu apa-apa. Itu kalau apa? Kalau kita Oh, tahu terbuka dan segera segera ditutup. Tapi kalau kayak barusan sadarnya telat itu, maka itu dia ulang dari awal karena sudah lama dia oh iya. terbuka. Nah, kecuali dia tahu langsung dia tutup boleh Ustaz ya. Tapi nggak usah Ya, nambah rokat, berarti nggak batal nggak ya. usah. Ustaz? Oh iya, iya. Syukran Ustaz, jazakallah. Afwan. Saya, Ustadz izin bertanya. tafadhali. Silakan. Perihal itu loh Ustadz, bergerak 3 kali atau berturut-turut itu kalau ke depan kan itu membatalkan sholat. Nah, Ya. misalnya bergeraknya itu ke samping bergeser gitu. Nah, kebetulan itu berjamaah dengan anak-anak kecil. Tiba-tiba anak kecil itu keluar dari saf, terus kita harus bergeser dan lebih dari 3 kali itu gimana Ustadz? Oh Syukran. ya, afwan. Eh, melangkah kemanapun arah langkahnya itu kalau terpenuhi 3 syarat ini, baik ke depan 3 langkah berturut-turut, ataupun ke belakang, contohnya mundur 3 langkah berturut-turut, ataupun ke samping, satu, maka juga membatalkan sholat kalau 3 ini terpenuhi. Maka kalau mau ke samping, langkahkan 1, stop. Langkah 1 lagi, berhenti. Jadi dijeda-jeda agar tidak batal sholatnya. Kalau langsung berturut-turut 3 langkah langsung, maka batal. Kalau Wallahu a'lam. misalnya apa nih Ustadz? Kalau misalnya ketika bergeser itu sudah berganti gerakan, bagaimana Ustadz? Ketika bergeser sudah berganti Berganti gerakan. gerakan. Contohnya lagi berjamaah. Ketika pindah ke samping, imam sudah rukuk begitu. Iya, betul. Seperti Eh, ini teman-teman yang ada keperluan, silakan keluar Zoom, tidak apa-apa. Insyaallah. Nah, khawatir nanti mengambil waktu teman-teman. Kalau ketika pindah ke samping, sikap kita bagaimana gitu ya? Selama kita masih yakin akan mendapati imam, ya tidak apa-apa, pindah saja. Tapi kalau khawatir tertinggal oleh imam, maka ikuti imam dulu, baru nanti sambung gerakannya nanti. Wallahu a'lam. Gitu mungkin. Ustaz izin tanya. Betul. Hmm, Kalau sisa maaf, satu-satunya kemana? apa sebab sujud sahwi? Tentang sujud sahwi, bagaimana sujud sahwi? Sebabnya apa Ustaz? Syaratnya? Sebabnya. Oh, sebabnya. Wah, ini agak panjang nih. Di antara sebabnya adalah meninggalkan tasyahud awal. Baik sengaja maupun lupa. Begitu juga sebab sujud sahwi adalah tidak sengaja menambah rukun yang berupa gerakan.
atau tidak sengaja menambah jumlah rakaat. Maka orang yang nggak sengaja berdiri ke rakaat kelima ketika sholat zuhur atau asar atau isya, tidak sengaja, maka nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Sebenarnya syarat ini nanti ada di Safinatun Najah. Lalu mau semuanya, ada 4 semuanya. Yang ketiga adalah melakukan suatu gerakan yang mana itu berpotensi sebagai gerakan tambahan. Contoh, ragu-ragu. Apakah sudah sujud 2 kali atau masih sekali? Ragu-ragu apakah sudah sujud 2 kali atau masih 1 kali? Maka dalam kondisi ini dia harus mengambil bilangan terkecil atau menganggap masih 1 kali sujudnya. Otomatis karena baru 1 kali harus tambah 1 kali lagi. Dan ketika dia menambah itu ada kemungkinan itu merupakan sujud ketiga. Atau begini deh, orang yang lupa jumlah rakaat. Apakah zuhur ini sudah 4 atau masih 3? Ragu-ragu, tidak bisa mengingatnya. Maka kaidah mengatakan ambil bilangan terkecil, yakninya anggap masih 3 rakaat. Otomatis harus tambah 1 rakaat lagi. Nah, rakaat keempat yang dia tambah barusan, itu ada kemungkinan rakaat kelima. Karena bisa jadi ketika dia ragu-ragu tadi, sudah 4 atau masih 3. Bisa jadi sudah 4, tetapi karena dia ragu, terpaksa mengambil bilangan terkecil, yaitu 3. Dan tambah 1 lagi. Nah, tambahan ini berpotensi gerakan tambahan, ya. Berpotensi gerakan kelima, berpotensi sebagai sujud ketiga. Maka nanti sebelum salam dia melakukan sujud sahwi. Yang keempat adalah membaca rukun qauliyah bukan pada tempatnya. Seperti membaca Al-Fatihah ketika ruku atau membaca sholawat ketika berdiri, enggak sengaja. Maka sujud sahwi. Allahu a'lam. Totalnya. Afan Ustaz, Tafadhal. ya apa nih Ustaz? Oke. Tadi saya kurang jelas yang itu masalah baca Al-Fatihah lebih dari 1 kali. Tadi saya kurang jelas mendengarkan karena mungkin sinyalnya juga. Itu misalnya kita membaca Al-Fatihah itu sudah selesai, kita merasa kurang tumaninah atau mungkin kurang apa gitu, terus kita mengulangnya gimana tadi itu? Boleh nggak itu? Baca Al-Fatihah jadi 2 kali. Oh ya, tadi di pembatal ketiga itu disebutkan bahwa yang membatalkan itu kalau menambah rukun yang bersifat gerakan, ruku 2 kali dan seterusnya. Adapun kalau mengulang rukun yang bersifat ucapan atau menambahnya atau mengulangnya, seperti mengulang Al-Fatihah, maka itu tidak membatalkan sholat. Itu saja. Iya, Ki. Walaupun itu ya dengan alasan mungkin kita bacanya kurang tumaninah atau ada yang kelewat gitu, panggil Iya. Iya. Di buku-buku disebutkan Ukasha, seandainya orang sholat 1 rakaat di waktunya dan 3 rakaat lainnya di luar waktunya, maka itu tergolong adaan. Tetapi jika dia sholat, dia mungkin ketiduran terlambat sehingga dia di ujung waktu sholatnya. Jika dia mendapatkan 1 rakaat, maka tergolong adaan. Tetapi jika dia sholat kurang dari 1 rakaat, mungkin masih baca Al-Fatihah ya, kemudian azan asar, nah, maka tetap harus lanjut, tetapi terhitung qadha sholatnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya keluarnya waktu sholat
tidaklah membatalkan sholat. Pertanyaan Ukasyah tadi. Keluar waktu sholat tidaklah membatalkan sholat. Kalau keluar, ya itu di antara nas-nas di buku-buku fikih. Sudah barangkali, kita tutup dulu majelis kita pada malam hari ini dengan mengucapkan dan kafaratul majlis. Subhanallah, la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.